Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustadz Yani Halili, Pak Halili. Dengan Ustadz Halili ya, di Situbondo Pak ya? Iya, Situbondo. Gini Pak, pertemuan kami dari tim Arjuna Ya. Terkait Bapak ada pengaduan dari salah satu lembaga di Kabupaten Situbondo ini menindaklanjuti Pak, kronologis seperti apa sih sebenarnya yang dialami Bapak saat ini terkait adanya sewa rental mobil dan akhirnya mengakibatkan Pak Yani ini merasa dirugikan. Bagaimana kronologisnya Pak? Halili. Pak Halili. Ya. Begini, maaf, saya itu sebetulnya dengan teman saya yang namanya Sofi sudah akrab lama. Pertama kali sebelum nyewa rental, saya lihat lokasi lahan tanah seluas 5 hektar. Yang mana rencananya Sofi bawa teman itu mau dibeli. Tujuannya bosnya katanya beli tanah yang cukup luas di Jember, di Banyuwangi, termasuk di Situbondo juga seperti itu. Setelah melihat lahan yang diinginkan, itu teman saya yang namanya Sofi dengan Fahri bermalam di Situbondo di Hotel Rosali. Nah, pada malam itu rembukan bahwa dia untuk di Situbondo butuh kendaraan untuk wirawiri di Situbondo sendiri dan ke Jember. Gitu. Sebentar tak potong dulu Bapak ya. Iya. Rembukan untuk sewa rental mobil seperti itu. Iya. Awal mula timbulnya rembukan itu idenya siapa Bapak? Ya, idenya dari dari Sofi dan Fahri. Alasannya karena nanti mau dipakai kita bersama di Situbondo, justru nanti akan kontrak rumah di Situbondo gitu. Kontrak rumah untuk kegiatan yaitu usaha yang namanya pelebaran untuk beli tanah yang akan berkembang untuk usaha-usaha yang lain gitu. Alasannya begitu. Nah, karena saya dengan Sofi ini bukan teman baru, teman lama, karena Sofi ini kontraktor. Oh gitu. Kontraktor, memang kemarin pernah mau bangun properti dan tidak berjalan lancar, propertinya masih ada, dia sebagus gitu di situ yang dibangun oleh Sofi, maka saya percaya 100%. Akhirnya terjadilah saya itu cari rental mobil. Nah, terus Dengan carinya rental mobil, keesokan harinya Sofi dan Fahri itu pulang. Saya bilang mobil sudah dapat, gitu, ada. Bagaimana? Oh, begini Pak Ustadz. Keesokan harinya hari Kamisnya, saya ada rapat di Bondowoso. Di mana? Di Hotel Palem. Ya, di Hotel Palem dengan Fahri dan dengan bosnya katanya gitu. Saya Pak Ustadz tunggu di Hotel Palem. Nah, keesokan harinya saya ngambil mobil. Kebetulan mobil itu ada di Kotakan pada waktu itu bersama dengan pemilik mobil yaitu Henry ke sana. Setelah di sana berpisah, saya bawa mobil ke Bondowoso. Yang punya mobil itu pulang. awalnya sepakat berapa hari sih Pak untuk sewa rental itu? Sewa rental itu pokoknya bahasanya komitmennya setiap dibawa mobil itu sebelum dipakai bayar. Oh gitu. Bayar gitu. Ya begitu, ketika sudah sewa mobil habis, saya bayar lagi gitu kan. Oh gitu ya. Terus bayar seperti itu. Setiap mau habis, besok habis, nah, saya bayar pagi karena jamnya jam 9. Terus kronologis sampai saat ini, kenapa Bapak merasa kok ada tadi itu istilah Bapak ini dirugikan? Bagaimana loh Pak ceritanya? Begini, selama mobil itu direntalkan seperti itu, dibawa teman saya, ternyata teman saya itu bayarnya rental itu tersendat-sendat. Tapi saya namanya penanggung jawab, saya terus bayar ke pemilik rental. Nah, setelah bayar
dia itu bayar sampai 3.350.000. Setelah itu dia tidak bayar, saya yang bayar terus. Demi harga diri saya, nama baik saya kepada pemilik rental. Saya masih tidak punya curiga bahwa mobil tersebut digadekan, tidak ada masih. Gitu. Tapi karena saya sudah agak curiga, karena mobil suruh kembali dengan bermacam-macam alasan, karena waktunya untuk diservis dengan pemilik mobil itu tidak datang-datang Sampai saat ini? sampai saat ini. Bahkan sampai di video dikirimi mobil putih, ini sebagai gantinya. Sebelum itu saya sudah kasih informasi, mobil tolong diantarkan, ini ada mobil untuk penggantinya, itu bagus juga tahun 2020 sebagai penggantinya. Ternyata juga tidak datang, hanya janji-janji terus. Nah, kecurigaan itu saya mulai muncul. Saya datang ke Jember, WA saya ke Shopee bahwa saya hari Sabtu itu mau ke Jember, mau lihat mobil langsung. Nah, ternyata di WA itu tidak dijawab. Setelah sampai di Jember, ternyata Shopee tidak ada. Setelah dibel, Shopee katanya ke Surabaya. Bahasa ke Surabaya, Shopee kirim Sherlock saya bahwa Shopee ada di Surabaya. Shopee kapan datang? Besok sore hari Minggu saya baru datang. Gitu. Nah, karena besok sore Minggu baru datang, saya tanya alamatnya Fahri. Juga memberi alamat kabur, di mana Fahri itu kabur. Yang ditunjukkan itu tidak jelas. Sebentar dulu Pak, Fahri itu siapa Pak? Fahri temannya Shopee. Artinya yang membawa mobil dari wilayah Situbondo ini, Mbak Sofi itu dengan Shopee. Dengan Sofi seperti itu. Ya. Terus Shopee dengan Fahri itu pokoknya bersama. Ya, terus saya cari alamatnya Fahri, ternyata alamat yang diberikan itu tidak jelas dan kabur. Tapi saya terus masih berusaha bagaimana saya harus dapat rumahnya Fahri di mana. Singkat cerita, mobil akhirnya saat ini, Ya, prosesnya itu bagaimana Pak dengan Bapak? setelah itu karena saya sudah 3 kali ke sana, 3 kalinya saya dengan petunjuk GPS yang sudah dari Banyuwangi, saya sudah gitu GPS bahwa mobil ada di Jember, di Kecamatan Silo, Desa Pace itu. Saya pedang terus. Ketiga kalinya datang, Shopee terus molor-molor. Akhirnya saya datang sendiri ke tempat itu, ternyata betul mobil itu digadaikan. Ternyata mobil rental itu digadaikan Ya. di Desa Pace tersebut. Di Desa Pace. Yang menggadaikan itu siapa Bapak? Yang menggadaikan Shopee dan teman-teman. Itu dari ada pengakuan apa bagaimana dari Pak? Dapat informasi bagaimana Bapak tentang hal tersebut? Bukan hanya pengakuan, cukup dengan kwitansinya, lengkap dengan berita acara pernyataan Gadi itu yang ditandatangani oleh Shopee dengan Bu Yuyun itu. Di situ ada, dan saksi videonya itu lengkap ketika pembagian uang, ketika menghitung uang juga ada lengkap. Di video saya ini lengkap di situ. Tapi saya masih berusaha ke ibu itu biar tenang. Jangan kaget Bu, jangan takut Bu, saya niat baik-baik ke sini. Saya tidak akan mengambil mobil, yang penting mobil tahu ada di sini. Tolong mobil ini diamankan. 1 hari 2 hari ini komunikasi sampean dengan saya Bu. Bagaimana penyelesaian mobil ini? Setelah tahu mobil itu digadaikan, apakah Bapak sudah pernah menghubungi Mbak Sofi tersebut? Sudah. Apa alasan Mbak Sofi? Saya ngubungi Shopee untuk ketemu. Pada waktu ketemu itu tidak saya kasih informasi masih ke Shopee, karena saya masih ada di Jember kan. Dipaksa untuk ketemu. Alasannya saya, ayo Dek, bagaimana? Saya sewa mobil rentalan ini sudah cukup banyak. Saya gini, artinya sudah 2 juta lebih saya bayar Dek. Artinya saat ini setelah Bapak mengalami seperti ini, mobil yang rental ternyata digadaikan. Maksud dan tujuan Bapak saat ini, harapan Bapak bagaimana terakhirnya Pak? Harapan saya yang terakhir, bagaimana Shopee itu menebus mobil itu. Yang digadaikan, nilainya 35 juta gitu kan. Nah, ketika Bu Yuyun itu ditanyakan,
karena 2 hari ketika penegasannya Shopee dikasih waktu 2 hari tidak ada penebusan, Bu Yuyun mau laporan gitu. Ternyata mobil itu diamankan, dibawa oleh saudaranya yang namanya Haji Yani. Siapa Haji Yani itu, Pak? Haji Yani ini anggota Polres Jember. Dibawa Haji Yani ke rumahnya katanya, diamankan. Dipindah lah dari rumahnya Ibu Yuyun ke Haji Yani. Oh gitu. Karena dipindah, saya minta nomor HP-nya Haji Yani gitu. Nah, ternyata setelah saya minta tidak terlalu dikasih, sore-sore baru saya akan dikasih. Setelah saya dikasih, saya WA. Terus langkah apa sih? Langkah apa Bapak yang akan dilakukan saat ini? Setelah kejadian hal tersebut sudah terjadi, langkah apa yang akan Bapak tempuh saat ini? Nah, karena Haji Yani ini bahasanya siap untuk menekan Shopee, bagaimana rental tersebut itu, gaji itu supaya ditebus, ternyata sampai saat ini justru ketika Haji Yani bertemu dengan pemilik rental tersebut namanya Hendy, malam-malam pulang, difoto, dikirim ke saya, keesokan harinya ternyata rental tersebut itu GPS-nya dicabut gitu. Akan dengan pencabutan itu saya komplain lagi, kenapa kok GPS-nya dicabut? Bahasanya Haji Yani, karena Haji Yani butuh uang gitu. Bahasanya itu, saya butuh uang Pak, ini Shopee bagaimana, saya kok tidak konsekuen, janji-janji terus tidak menemui saya, karena saya butuh uang, saya ini dititipkan, bahasanya begitu. Nah, langkah apa yang akan Bapak tempuh? Nah, karena langkah ini sudah mentok, artinya tidak ada langkah penyelesaian yang baik, tidak ada tindakan yang baik, saya jelas dalam waktu 24 jam ketika dipublikasi seperti ini, saya harus laporan Polres gitu. Artinya Bapak akan melaporkan kejadian yang menimpa kepada Bapak ini terkait rental mobil yang sudah dibawa rekanan Bapak, sampai saat ini belum ada pengembalian seperti itu. Iya, akan saya laporkan, dan karena ini bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah gitu. Ketika dipegang Haji Yani ternyata menambah masalah. Kenapa menambah masalah? GPS-nya dibuka itu. Oh gitu. Bahkan Oke, terima kasih. Demikian keterangan dari Pak Haji Halili, asal Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.